Gara-gara itulah Kumo Mini ini jadi mendarat dengan keras. Roda depannya tergelincir, menyapu lantai logam hingga percikan api terlempar ke dinding. Atau bahasa gampangnya, Kumo Mini ini nabrak tembok lagi, sama seperti kemarin. Di momen itulah, Alicia pun kini langsung melompat keluar, tubuhnya berputar di udara. Dengan cepat ia mengaktifkan unit serbaguna yang dibuat Kakanda Morris. Dan hanya dengan satu tombol, lengan-lengan logam seperti laba-laba keluar dari punggungnya, mencengkeram dinding dari bangunan tersebut. Ia menghentikan momentum hanya beberapa meter sebelum menabrak dinding. Walaupun pada dasarnya Alicia sudah bisa tersenyum dengan lebar karena tahap pertama dari misi mereka, yaitu menyusup ke dalam menara raja lewat pintu atas, kini sudah berhasil. Namun setelah beberapa saat berlalu, dia pun kini baru sadar. Mengingat ketika dia sedang menoleh ke belakang, Cray ternyata sudah tidak ada. Gara-gara itu, Alicia pun kini langsung jadi panik. Dengan cepat, dia mulai melompat dan melepaskan cengkramannya dari dinding itu, sambil terus meneriaki nama Cray berkali-kali. Sayangnya, entah sebanyak apa dia mencoba, Cray pun sama sekali tidak bisa ditemukan. Sebagai gantinya, Alicia pun kini mulai berjalan untuk dapat menghampiri lokasi dari jatuhnya motor Kumo milik Tony. Barulah pada saat ini Alicia berhasil menemukan Cray yang kebetulan sedang berusaha untuk dapat bangun. Setelah tubuhnya terjepit dan juga tertimpa motor Kumo merah itu di saat mereka kecelakaan. Gampangnya cuy, Alicia ini emang kampret. Dia nggak sadar kalau Cray masih ada di belakangnya. Jadi ketika sudah dekat tembok, Alicia malah kabur duluan. Sedangkan Cray, dia masih duduk santai di atas motor sambil bicara seperti ini kepada kita. Haduh, mau kabur juga nggak bisa, ya udahlah pasrah aja. Dan di momen itulah, Cray dan motor Kumo mengalami kecelakaan brutal dengan cara menabrak tembok besar di depannya. Nah, anehnya walaupun muncul banyak sekali percikan api dari hasil tabrakan barusan, tubuh dari Cray ternyata tidak apa-apa. Bahkan dia pun justru menjawab panggilan Alicia tadi dengan santai sambil berkata seperti ini. Ya, aku di sini. Aku nggak apa-apa kok, cuma kaget dikit doang. Udah, ayo jalan lagi aja, keburu Agus datang. Sementara itu, Alicia pun justru malah terkejut. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Alicia melihat kekuatan dari Cray secara langsung tepat di depan matanya. Gara-gara itulah, Alicia pun jadi semakin kagum kepada Cray. Bahkan, menurut Alicia, Cray adalah orang yang sangat kuat. Tidak heran, Cray bisa pergi sendirian keliling negara Code. Padahal kenyataannya nggak begitu cuy. Cray emang nggak bisa kabur aja. Dan kebetulan Cray punya relic save ring yang semuanya udah dicas penuh. Jadi, dia sama sekali nggak khawatir jika harus nabrak dan juga kecelakaan lagi. Atau di dalam teks aslinya dari bahasa Jepang, isinya seperti ini. Sebagai pengawal, dia benar-benar hebat. Alicia saja butuh refleks dan alat bantuan untuk meredam benturan, tapi Cray selamat tanpa terluka sama sekali. Singkat cerita, setelah adegan tabrakan itu sudah selesai, maka Shin pun kini langsung berpindah menuju ke dalam Menara Raja lagi. Menara Raja, lambang kekuasaan tertinggi dari Code Fortress, kini berubah menjadi kuburan bisu tanpa jiwa. Setiap lorongnya gelap, panjang, dan sepi. Tak ada gema langkah kaki, tak ada suara mekanis berdentang seperti biasanya. Atmosfernya berat, seolah bangunan raksasa ini sedang berkabung. Tempat ini dulunya adalah ruang suci, tempat sang raja mengatur seluruh sistem kota. Tapi kini, dengan wafatnya Raja Agung, semua sistem pengendali pusat ikut membeku. Ruang takhta di puncak menara itu kini hanya menunggu satu hal, penguasa baru. Namun tak semua bisa duduk di takhta itu. Siapapun yang menginginkannya harus menaklukkan menara raja terlebih dahulu. Satu demi satu lantai harus dilalui. Tak ada jalan pintas, tak ada bantuan. Dan lebih buruknya lagi, di dalam menara ini, prajurit mekanis tidak bisa dipanggil. Sistem kota juga tidak akan mengirimkan bantuan senjata atau unit tempur otomatis. Seolah-olah menara ini punya kehendaknya sendiri, menolak semua bentuk bantuan eksternal. Dalam kondisi seperti ini, yang bisa bertarung hanyalah dirinya sendiri dan satu orang yang setia mendampinginya, Cray. Di balik tekanan itu, Alicia
Sang putri yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang para kakaknya merasa ada percikan kecil kebanggaan. Untuk pertama kalinya, dialah yang berada di garis depan. Namun ia buru-buru menekan perasaan itu dalam-dalam. Ini bukan waktunya untuk merasa senang. Kakak-kakakku masih bertarung di luar sana. Aku tidak boleh lengah. Dengan cekatan, Alicia membuka antarmuka sistem kota melalui lensa taktis yang terintegrasi di matanya. Ia mengakses peta internal Menara Raja dan melihat satu titik merah yang bergerak naik ke lantai atas. Jin. Dia belum sampai ke puncak. Gumamnya pelan. Masih ada waktu. Alicia menarik napas panjang, lalu menekan tombol pada sarung tangan pintarnya. Unit serbaguna yang menempel di punggungnya bergemuruh ringan. Bagian lengan mekanisnya berotasi dan mekar seperti kelopak baja, berubah menjadi sepasang sayap ramping bertenaga angin plasma. Dari punggungnya, gelombang udara menyebar, menciptakan pusaran kecil di lantai lorong. "Cry, tolong gendong aku di punggungmu. Aku yang akan terbang." Serunya tegas. Cry terkejut sejenak. "Tuan Putri, sejak kapan kau jadi seberani ini?" Entah karena keheranan atau kekaguman, suara Cry terdengar sedikit bergetar. Pujian itu membuat dada Alicia tiba-tiba berdebar dan mukanya mulai merona. Tapi dia mengalihkan fokusnya cepat-cepat dari rayuan maut Cry Andre. "Jangan bicara aneh-aneh, pegangan yang kuat." Dan dalam satu hentakan kaki, tubuh Alicia pun meluncur, menembus lorong gelap dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan jejak angin bergulung di belakang mereka. Kalau mau, dia sebenarnya bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih hebat dari unit ini. Baginya, itu semudah bernapas. Soalnya, setelah kematian Raja, otoritas akses Alicia yang sebelumnya dibekukan sudah aktif kembali. Sekarang, dia bisa melakukan apapun. Sambil terus memantau peta lewat sistem kota, Alicia meluncur di lorong luas dengan kecepatan tinggi. Jin baru sadar ada yang mendahuluinya di depan. Dan di momen itulah, Jin pun akhirnya mulai lari juga, dengan niat untuk dapat menyusul Alicia. Lalu setelah beberapa saat berlalu, akhirnya dia bisa melihat Alicia di depannya. Gara-gara itu, Jin pun tanpa pikir panjang, kini langsung mengarahkan moncong dari senjata barunya kepada Alicia, yaitu sebuah senjata unik, hasil penelitian dari Agus, alias tembakan dengan nama Flamethrower Portable. Menyaksikan hal itu, Alicia pun langsung menjelaskan kepada kita. Di dalam Menara Raja, sistem kota memang tidak bisa memanggil prajurit mekanis, tapi senjata kecil masih bisa dibawa masuk. Tanpa ada waktu untuk berpikir, moncong senjata itu sudah memancarkan cahaya menyilaukan, serta dengan sangat cepat percikan api mulai menyebar, menciptakan pancaran panas untuk dapat membakar sepanjang lorong. Alicia refleks ingin menghindar, namun sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kejadian unik kini justru malah terjadi tepat di depan matanya. Api dari serangan Jin memang menghantam tubuh mereka, tapi tidak ada panas, tidak ada luka, tidak ada bekas serangan satupun. Seakan-akan api itu telah berhasil ditahan oleh sebuah kekuatan tak kasat mata, yang bahkan Alicia pun saat ini tidak tahu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Jin pun kini mulai berteriak dengan tubuh yang gemetar. "Apa?" Karena faktanya, dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara Cry, dia cuma garuk-garuk kepala sambil digendong oleh Alicia, dan juga sambil berkata seperti ini kepadanya. "Wah, kamu Jin ya? Tembakanmu barusan itu bahaya banget. Untung aja ada aku di sini, jadi adikmu sekarang tidak terluka." Cry yang sejak tadi digendong Alicia ternyata sudah mengaktifkan kekuatan dari relik Severing-nya itu secara otomatis, hingga semua benda di sekitar Cry justru jadi bisa selamat dari semua serangan Jin. Di momen ini, Cry pun sempat berkata di dalam hatinya, yaitu kalau cuma urusan nahan serangan api, Cry adalah ahlinya. Mengingat kenyataannya, Cry sudah sering melakukan itu setiap kali dia bertemu dengan nenek Rosemary. Jadi bagi Cry, serangan api dari tembakan Jin cuman kayak bercanda. Nah, di saat yang bersamaan, Jin pun juga sadar bahwa senjatanya saat ini sudah tidak bisa dipakai. Gara-gara itu, Jin pun kini langsung mengganti tembakannya dengan sebuah senjata simpel namun cukup merepotkan. Lalu dengan satu gerakan, Jin pun kini langsung menyerang tubuh Alicia lagi dengan menggunakan relik tali buatan dari logam.
Akibatnya, tubuh dari Alicia justru malah tertarik keras ke belakang. Serta Cray pun juga ikut terlempar, tepat menuju ke arah yang berlawanan. Tapi Alicia cepat bereaksi. Ia memutar tubuh di udara, melepaskan sepatu taktisnya yang dililit, lalu mendarat dengan satu lutut menyentuh lantai, mirip seperti pose dari superhero landing. Di momen itu, Jin pun langsung berteriak, "Kau kira bisa pergi semudah itu, cadangan?" Suara yang tajam, penuh cemoohan, menyentak kesadarannya. Alicia berhenti seketika. Jin berdiri tegak di tengah lorong menara raja, dengan cambuk logam tergenggam di tangan kanannya. Senyum di wajahnya bukan lagi senyum saudara. Itu adalah senyum kemenangan, senyum milik seorang pria yang telah lama menantikan saat ini. Rambutnya yang berwarna merah dan mata tajam berwarna ungu itu membuatnya tampak seperti bayangan raja terdahulu. Tapi kulitnya yang kecoklatan dan postur tubuh ramping yang terbentuk dari latihan keras membuatnya tampak asing dibanding para anggota keluarga kerajaan lainnya. Di antara mereka semua, Jinlah yang terlihat paling berbeda, dan kini perbedaan itu terpancar sebagai ancaman. Tatapan Jin menusuk lurus ke arah Alicia, tajam seperti pisau yang menggores kulit. Di matanya tidak ada lagi kasih keluarga. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam, membara tanpa ampun. "Aku sudah dengar semuanya," bentaknya tiba-tiba. "Sudah cukup, hentikan ini sekarang juga. Kita bisa menyelesaikan ini baik-baik." Alicia mencoba memohon, walau dalam hatinya ia tahu harapan itu tipis. Tapi Jin hanya terkekeh. Tawa sinis yang terdengar lebih menyakitkan dari makian. "Menyelesaikan ini baik-baik, jangan mengigau dasar gadis naif." Sorot matanya semakin gelap. "Kau tahu berapa lama aku bertarung untuk mencapai kode ini? Untuk membuktikan kalau aku satu-satunya pewaris sah. Kalau kau mati, semuanya akan berjalan sesuai rencana." Dan di saat itulah Alicia menyadari sesuatu yang penting. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan kata-kata. Tidak lagi. Kakanda Jin bukan lagi keluarganya. Dia adalah musuh. Alicia mengatupkan rahangnya, menahan gemetar yang mulai merayap di tubuhnya. Ini bukan soal perebutan kekuasaan semata. Ini adalah soal ambisi buta yang harus dihentikan. Sekarang juga. Jin ingin menggunakan kode demi kepentingan pribadinya, menggulingkan segala yang telah dibangun oleh para pendahulu demi takhta yang ia anggap hak mutlaknya. Meskipun dia adalah anak sah dari raja yang terdahulu, darah kerajaan bukanlah alasan untuk mengorbankan dunia. Alicia menarik napas dalam, lalu melangkah ke depan. Ia berdiri tegak, penuh tekad, dan menatap Jin dengan pandangan yang tak lagi ragu. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah ujian akhir. Jin seakan merespon keberaniannya mengangkat senjata. Klik, pelatuk flamethrower ditarik, tapi tak ada semburan api, hanya suara mekanis hampa. Alicia menatapnya, "Tenang, senjatamu sudah tidak bisa dipakai, Kakanda Jin." Wajah Jin seketika berubah muram. Ia mengklik lidahnya dengan kesal dan membuang flamethrower itu ke lantai dengan kasar. Alat itu, seperti banyak senjata di dalam kode, telah diambil alih oleh sistem ciptaan Kakanda Morris, sistem yang dirancang untuk menonaktifkan teknologi musuh dari jarak dekat. Dan kini, alat andalan Jin hanyalah besi tak berguna. Dengan geram, Jin mencabut pedang dari pinggangnya. Kilatan logamnya memantul di udara yang penuh tekanan. "Jangan meremehkanku, kau cuma gadis bodoh yang bisanya mengurung diri di kamar." Alicia tidak bergeming. Suaranya tenang saat ia berkata, "Cray, pergilah duluan. Tolong ambil tongkat itu. Kakanda Jin biar aku yang hadapi." Tapi..." Cray yang berdiri tak jauh darinya terkejut. Raut wajahnya memancarkan kebimbangan. Sebagai pengawal, seharusnya ia yang bertarung. Ia yang mengambil risiko. Namun Alicia menggeleng pelan. Dalam perebutan takhta, Jin hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri. Itu adalah aturan tak tertulis, sebuah ujian untuk membuktikan siapa yang pantas memimpin. Ingat bagian ini cuy, Cray malah disuruh ambil relik tongkat bukti raja. Tahu sendiri kan apa efeknya kalau Cray dikasih relik. Jadi kalian bisa bayangin satu video dari ini akan jadi seperti apa. Oke, kita lanjut dulu dikit lagi. "Dasar bodoh," Jin mengejek tajam. Hanya mereka yang diakui raja yang bisa masuk ke lantai paling atas. Meskipun dia dapat tongkatnya, hanya anggota kerajaan yang bisa jadi raja. Kata-katanya memang benar.
Namun Alicia tahu kenyataan lain yang tersembunyi di balik fakta itu. Krai adalah kelas 7, gelar yang hanya diberikan pada mereka yang diakui langsung oleh raja. Itu berarti, meski dia bukan darah kerajaan, dia bisa melewati batasan yang tak bisa dilewati rakyat biasa. Memang, Krai tidak bisa menjadi raja, tapi dia adalah cadangan terakhir, harapan kedua jika segalanya gagal. Dan Alicia tidak ingin menyeretnya lebih jauh dalam konflik ini. Ia mengalihkan pandangan ke Jin, lalu berteriak dengan suara yang menggema di ruangan, "Kakanda Jin, dulu aku tak pernah punya niat menjadi raja, tapi sekarang segalanya telah berubah." Suara itu mengguncang udara, dipenuhi ketegasan dan keberanian yang baru tumbuh di hatinya. Tidak lagi sebagai seorang gadis yang ragu di balik bayang-bayang, tapi sebagai calon pemimpin yang siap menantang nasib. Kini, hanya satu jalan tersisa. Jin harus dikalahkan, bukan sebagai kakak, tapi sebagai ancaman. Dulu, ketika Alicia bilang kepada Kak Nora bahwa dia ingin merebut takhta, itu hanyalah luapan emosi sesaat. Sekarang, dia benar-benar bertarung untuk takhta. Apakah dia yakin bisa menjadi raja yang hebat? Tidak, Alicia tahu dia belum sepenuhnya siap. Tapi dia juga tahu satu hal yang pasti, dia tidak sendiri lagi. Ada banyak orang yang kini mendukungnya. Para ksatria, rakyat, dan yang paling penting, Krai. Selama Krai berada di sisinya, selama pria itu tetap memandangnya seperti sekarang, dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia bisa menjadi Raja Kod yang agung. Dengan tekad yang membara di dadanya, Alicia mengangkat wajah, menatap Jin yang berdiri garang dengan pedang di tangan. Lalu dia berteriak dengan segenap kekuatan hatinya, "Sekarang aku membawa harapan banyak orang. Aku punya dukungan semua orang. Dan yang paling penting, Krai ada bersamaku. Kalau kami bersama, aku bisa jadi raja yang hebat. Aku bahkan bisa mewujudkan impian Raja Kod pertama, menguasai dunia. Enyalah dari jalanku, pengkhianat." Hah? Alicia ngapain dah? Kok dia malah kedengeran? Kayak lagi lamar aku buat jadi suaminya. Dengar ucapan dari Alisa itu, bikin aku ingat ucapan dari Sitri. Sitri kalau udah ngajak aku nikah, pasti gaya ngomongnya begitu. Suara bingung yang terdengar dari belakang membuat ketegangan sejenak mereda. Itu suara Krai, datar, sedikit kaget, dan sama sekali tidak cocok dengan atmosfer deklarasi penuh semangat yang barusan bergema. Namun Alicia tak peduli. Yang penting sekarang dia harus menang. Menang, merebut dunia, membentuk Kod yang paling kuat, dan menjadi Raja Kod yang hebat. Lalu, mungkin saja, Krai akan tersenyum dan berkata, "Kau luar biasa, Alicia." Dengan api semangat yang menyala-nyala di dalam dirinya, Alicia menarik napas dalam-dalam, meneriakkan sesuatu yang bahkan membuat pipinya sendiri memerah. "Krai, kalau kita berhasil menguasai dunia, aku berikan setengah buat kamu." Krai ngomong nyaut ngasal lagi. "Bijir, kan bener, ini mah Sitri banget." Sitri rela ngasih apa aja buat aku, asal mau nikah sama dia. Sekarang, Putri malah bilang begitu juga. Haduh, tapi mau gimana lagi? Kalau aku nolak sekarang pertempuran mereka jadi nggak seru. Ya udah, biar Putri Alisa makin semangat, aku bakalan terima aja tawarannya. Lalu Krai berkata, "Ah, iya deh, boleh."